Jadi saya menjawab pertanyaan dari Mbak Asintia, kalau misalkan orang dihipnosis berkali-kali tapi dia tidak mau masuk sugestinya. Sebenarnya simpelnya gini, hipnosis itu kan ilmu memberikan saran. Saran itu boleh diterima, boleh tidak. Memang haknya dia. Kita hanya memberikan saran, dia sendiri secara apa namanya, secara sadar dan bawah sadar dia mau nggak menerima saran yang kita berikan. Kalau misalkan dia menganggap tidak berhasil, yang tidak berhasil apanya? Saran yang kita berikan tidak masuk, ataukah dia tidak rileks, gitu loh. Kalau kalau misalkan yang dia dimaksud adalah relaksasinya, berarti apa namanya, apa yang dia lakukan itu si sugestinya masuk nggak pertanyaannya. Kalau misalkan sugestinya masuk, ya itu nggak masalah. Anda mau rileks mau enggak, yang penting kan pada akhirnya sugestinya masuk gitu. Kalaupun misalkan dia, oh saya sugestinya nggak bisa saya jalankan, berarti ada mental block di sana yang belum selesai, gitu. Yang harus kita kaji apa? Mental block yang bikin dia nggak mau menjalankan itu apa, gitu. Jangan-jangan kitanya, pertama sugesti yang kita berikan tidak sesuai dengan keinginan dia, itu yang pertama. Yang kedua, daya berubah dia nggak ada atau kurang dibanding sugesti yang mau kita berikan. Gitu. Misalkan kita berikan sugesti berhenti rokok, tapi dianya sendiri masih bergaul dengan orang yang merokok, dianya sendiri masih mau merokok. Saran kita tuh langsung ditolak di bawah sadar dia, karena di bawah sadar dia masih pengen merokok sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya yang salah siapa? Ya bukan masalah salah atau tidak, kerjasama antara si dua pihak ini sudah terjalin dengan baik atau belum. Karena pada dasarnya kalau kerjasamanya terjalin dengan baik, keinginan untuk berubahnya ada, saran yang diberikan oleh hipnoterapis tepat, sugesti itu akan terjalankan sebenarnya. Kalau sugestinya tidak terjalankan, berarti yang harus kita evaluasi apa? Yang pertama, harapannya dia apakah sesuai dengan sugesti kita, atau jangan-jangan harapannya dia cuma pengen ngerasain hipnosis, cuma pengen ngerasain relaksasi, karena dia tidak merasakan relaksasi, maka dia menganggap semua sugesti itu tidak diterima oleh dia. Gitu. Kita harus arahkan dia pada perubahan. Sugesti itu adalah saran. Yang terpenting saran saya masuk dan Anda melakukan saran itu. Gitu. Karena pada dasarnya nggak semua hipnosis itu apa namanya? Ada yang tidak semua hipnosis itu dilakukan dengan kondisi tutup mata, dengan kondisi apa namanya? Tubuh rileks sempurna gitu. Ada yang disebut informal hipnosis. Dalam keadaan waking atau buka mata pun selama sugesti itu masuk itu adalah kondisi hipnosis juga disebutnya. Gitu. Ini dipelajarin di apa pembelajaran lain ya namanya NLP gitu atau Ericksonian gitu. Ada yang namanya generative trance, trance alamiah gitu. Nah, jadi seperti itu kalau misalkan pertanyaan Bu Asintia tadi, apakah apa yang harus saya lakukan? Tanya, sebenarnya apa yang dia inginkan gitu. Terus target perubahan dia apa? Kalau target perubahan otomatis kan sebenarnya harusnya dia yang berusaha untuk mencapai itu. Tugas kita itu sebagai driver untuk mengarahkan dia untuk mencapai tujuannya. Tapi tetap dia yang harus berjalan mencapai tujuannya, ibaratnya kan gitu. Gitu. Jadi kembali lagi evaluasi kerjasamanya sudah berjalan dengan baik atau tidak. Jangan-jangan dia melimpahkan ke kita. Saya harus berubah, saya pengennya kayak gini. Coba kamu rubah saya. Lah diri kamu aja yang paling mengerti diri kamu nggak bisa ngerubah diri kamu, ya gimana saya sebagai seorang hipnoterapis yang nggak mau kamu terima sugestinya, gitu. Jadi yang harus teman-teman lakukan itu. Yang kedua, kadang-kadang sugesti kita tuh hanya berupa sugesti, bukan tindakan nyata. Misalkan gini, mulai sekarang Anda akan berhenti merokok. Berhenti merokok itu seperti apa? Misalkan mulai sekarang Anda akan mengurangi rokoknya, gitu. Setiap ada rokok Anda taruh. Itu tuh sugestinya jelas, bentuk perilakunya jelas, gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika dia datang rokok, dia taruh rokoknya. Berarti itu dia berhasil masuk sugestinya. Gitu. Kalau misalkan kita cuma ngomong, mulai sekarang Anda akan berhenti rokok. Dia ngelihat rokok, enggak kayaknya bisa berhenti, enggak, coba dulu, coba dulu. Nah, itu aja dia sudah tidak mau menjalankan sugesti yang kita berikan. Gitu. Salahnya bukan di kita, tapi di dianya sendiri nggak mau menjalankan sugesti yang kita berikan. Gitu. Kalau misalkan kita pahami hipnosis dan ini konsepnya kerjasama, maka kita akan saling bantu. Dia membantu untuk mengusahakan sugesti kita untuk dijalankan, kita memberikan sugesti yang tepat. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk menjawab pertanyaan Mbak Asintia. Gitu.